Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Hadis nomor 7029, hadis mursal diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Abi Habib, menceritakan kana adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yarkhi, mengulurkan izaro, sarungnya, min baini yadayhi, dari arah depannya Nabi, baina, antara, yadayhi, dua tangan, antara dua tangan. Kitab antum ada di antara dua tangan, artinya di depan. Wa yarfa'uhu, dan mengangkat, meninggikan ia sayyidina Rasul akannya sarung, mi waraih, dari belakangnya Nabi. Dari hadis ini Sayyidina Rasul menjelaskan sunnah memakai sarung. Bagian bawah sarung itu tidaklah datar, tapi bagian depan lebih rendah dari bagian belakang. Jadi kalau digulung jangan yang di depannya banyak digulung-gulung,
tapi bagian belakangnya dinaikkan sehingga bagian di belakang lebih tinggi, bagian depan lebih rendah, jadi miring posisi sarungnya. Tapi batas itu semua tetap di atas 2 mata kaki. Nah, tapi tidaklah seperti Jawa buat sarung atau Bali, depannya itu terlalu panjang. Yang depannya tetap di atas mata, di atas 2 mata kaki, tapi bagian belakang lebih tinggi. Hadis dhaif. Azan. Insyaallah. Silakan Bang Aziz. Nabi memakai wal. Kalaulah mereka berpandangan wal di zaman itu itulah yang ada, berarti tidaklah sampai sunnah pula memakai pakaian wal. Ternyata dugaan mereka salah. Kenapa? Karena di ujung hadis ini Nabi katakan marraghiba an sunnati falaysa minni. Sebagaimana ujung hadis an-nikahu sunnati wa marraghiba an sunnati falaysa minni. Nah, sebagaimana penekanan nikah adalah sunnah Rasul, sehingga bukan umatku yang tabattul, yang membujang, anti nikah. Nah, begitu juga kira-kira dengan orang yang tidak mau menyamakan pakaiannya, bahkan bahan pakaian pun kalau disamakan dengan sunnah Rasul itu bagian daripada sunnah. Kalau hari ini ada yang tidak mau pakai sepeda motor, lalu dia pakai keledai, mengatakan itu adalah sunnah Rasul, pernyataan dia tepat sekali. Karena Nabi akhirkan hadisnya, marraghiba an sunnati falaysa minni. Artinya tidak ada bahasa dipilah, dipilih. Ini sunnah yang diamalkan, ini sunnah yang ditinggalkan, ini karena kebiasaan hidup Nabi, ini karena situasi Arab dan sebagainya. Ini pemikiran-pemikiran liberal yang masuk ke dalam Islam. Nah, pemikiran-pemikiran liberal yang masuk ke dalam Islam. Nah, sampai nanti berpindah kepada logika-logika pemikiran, nggak perlu lagi dengan tanah mensucikan najis anjing, bisa ada deterjen. Sekarang udah canggih. Nanti merebak kepada yang lain lagi. Nggak usah haji sekali setahun, 2 kali dalam setahun, biar tidak banyak korban. Ada yang semakin parah lagi. Salat Jumat kalau kalau masalah bikin 2 gelombang. Waktu corona kan mau bikin salat Jumat 2 gelombang. Nah, mungkin lebih parah lagi nanti salat Jumat diundur hari Sabtu. Kalau mereka diberi celah untuk berfikir seperti itu. Tapi coba hadis ini antum catat baik-baik, walaupun dhaif, tapi ini bisa menjadi istiqnas, menjadi penjelasan lebih sahih daripada pandangan mereka ketika Nabi berbicara bukan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah maqdah, tapi hanya sepintas kita lihat hanya kebiasaan harian, naik keledai, memperbaiki sendal, menambal baju, memakai kain wol. Tapi di ujungnya marraghiba an sunnati falaysa minni. Maknanya semua perkara yang Nabi contohkan itu adalah sunnah. Tidak boleh mereka memilah-memilih, ini ibadah maqdah, ini kebiasaan, ini tuntutan keadaan dan sebagainya. Sebagai mukmin harus yakin bahasanya apa yang Allah berikan kepada Sayyidina Rasul itulah yang terbaik, makanannya, pakaiannya, kendaraannya dan sebagainya. Karena ini juga jadi permasalahan tentang qobliyah Jumat. Mereka tanyakan, mana dalilnya ada qobliyah Jumat? Nah, hadis dalam Sunan Ibnu Majah. Karena adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yarka'u
salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qoblal Jumu'ah, sebelum Jumat, arba'an, 4 rakaat. Namun ketika azan dikumandangkan tepat ketika waktu Jumat masuk dan azannya 1 kali setelah khatib naik mimbar, tidak disunahkan qobliyah Jumat, bukan karena tidak ada kesunahan qobliyah Jumat, tapi karena memang tidak boleh solat asbab khatib sudah naik mimbar. Maka perlakuan yang berulang-ulang seperti itu mereka simpulkan tidak ada qobliyah Jumat. Sehingga ketika masjid mengumandangkan azan 2 kali, setelah azan pertama waktu Jumat telah masuk, mereka tidak mau berdiri melakukan qobliyah Jumat dengan alasan tidak ada dalil. Ketika kita ketengahkan hadis Nabi yang berbunyi baina kulli adzanain as-shalah, antara 2 azan yaitu iqamah, azan dan iqamah ada salat, mereka katakan itu dalil am, tidak bisa ditempatkan pada qobliyah Jumat. Nah, kalau dalil am itu tidak cukup, ini ada hadis tambahan dalam Sunan Ibnu Majah, Sayyidina Rasul salat sebelum Jumat 4 rakaat. Wa ba'daha arba'an, setelahnya Jumat 4 rakaat. La yafsilu fi syai'in minhunna, tidak memisahkan ia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada satu pun darinya 4 rakaat. Artinya 4 rakaat sekali salam. 4 rakaat sekali salam. Nah, pengamalannya bagaimana? Ketika azan 2 kali kita bikin qobliyah Jumat, atau antum jadi pengurus masjid, maka azannya setelah beberapa waktu Jumat masuk, misalnya setelah 5 menit. Nah, pas berbunyi jam, salat dulu 2 rakaat, setelahnya naik khatib, kemudian azan dikumandangkan. Ini bisa diamalkan. Nah, tentu dengan konsep masjidnya dari awal dibuat sampai masjid itu berjalan. Kadangkala pengurus masjid ikut kehendak jemaah. Khutbah nggak boleh lebih 15 menit karena banyak orang kantoran. Nah, sementara orang kantoran itu sebahagiannya hanya pergi istirahat ketika khutbah, bukan untuk dengarkan khutbah. Seharusnya masjid punya prinsip sendiri, punya aturan sendiri yang sesuaikan dengan sunnah Nabi SAW. Kalaulah Jumat diikutkan dengan kehendak sebagian orang, berarti kesibukan dunia mereka bukan hanya mengganggu mereka, tapi kesibukan dunia mereka mengganggu masyarakat lain. Sangat zalim sekali. Kita katakan sangat zalim. Kamu sibuk dengan duniamu, bukan hanya kamu, tapi orang-orang sibuk dengan dunia, dengan orang-orang ikut sibuk dengan duniamu. Ini pengurus mesti tegas. Masa dikorbankan ibadah orang lain hanya gara-gara segelintir orang lain? Kalau dia nggak mau di sana, dia cari tempat yang lain. Cara ibadah di masjid kami begini, aturannya begini. Yang merasa terlambat, ada masjid sebelah yang lebih cepat. Nah, mau ke sini, ini konsepnya. Nah, ini semuanya serba disesuaikan dengan dunia mereka. Sementara 80% jamaahnya tidak ada kesibukan, hanya 20% saja. Kita korbankan 80% untuk kepentingan dunia 20%. Sangat bijak. Nah, karena ada ya Nabi SAW yazurul ansar, beliau menziarahi, mengunjungi sahabat-sahabat Ansar.
wa yusallimu ala sibyanihim. Nabi memberi salam kepada anak-anak kecil mereka. Wa yamsahu ru'usahum. Nabi mengusap kepala-kepala mereka. Ini ta'amul, cara muamalah yang diajarkan oleh Sayyidina Rasul kepada umat, bagaimana bermuamalah dengan anak-anak kecil. Kadangkala sebahagian menganggap anak kecil itu kayak nggak ada. Nah, tapi Sayyidina Rasul mereka menghadirkan mereka. Ketika Sayyidina Nabi datang ke rumah Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, ada adik tiri beliau menangis karena burung pipitnya mati. Ya Aba Umair, dipanggil Aba Umair, bapak si Umair, padahal dia masih kecil. Begitu Nabi menggugah hatinya, padahal masih kecil, tapi dipanggil dengan bapak Umair, satu penghormatan. Ma fa'alan nugair, apa sih yang bisa dilakukan oleh burung pipitmu? Kenapa kamu terlalu bersedih? Ini ta'amul Sayyidina Rasul dengan anak-anak, menganggap mereka itu memang makhluk Allah, manusia yang dicontohkan bagaimana bermuamalah dengan mereka. Ketika Nabi berkunjung ke orang-orang Ansor, anak-anaknya diucapin salam, Assalamualaikum. Nah, kemudian usap kepalanya, nah, dikasih roti, itu kalau ada kuenya. Jangan lupa THR-nya. Itu muamalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat katakan, tidak ada satupun dari kami yang menganggap diutamakan oleh Nabi daripada yang lain. Sehingga setiap sahabat menganggap bahasanya setiap sahabat itu diperlakukan oleh Rasul secara sama, dengan ta'amul yang sempurna. Hadis Hasan. Karena adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yastaku, bersiwak ya Nabi, bi fadli wadu'ih, dengan sisa air wuduknya Nabi. Lihat baris wawnya, wuduk berarti cara menghilangkan hadas kecil. Waduk itu air yang digunakan untuk berwuduk. Beda waduk dengan bahasa Indonesia. Karena adalah Nabi SAW yastaku arda, bersiwak ya Nabi, gosok gigi ya Nabi, arda hakadaan lebar, hakadaan melebar, bukan memanjang. Lebar yang dimaksudkan di sini bukan lebar gigi, tapi lebar mulut. Nah, mana lebar mulut? Mana lebarnya? Mana panjangnya? Panjang dari kiri ke kanan, itu kan panjang. Lebarnya atas ke bawah. Jadi bersiwak itu atas bawah, mulai dari kanan. Gosok gigi juga atas bawah. Maka iklan Poksodan itu sudah tepat dan sunnah. Nah, tapi kalau digosok memanjang, itu akan merusak email giginya. Wa yashrabu massa, minum ya Rasul hakadan menghisap. Nah, kalau belum pandai minum menghisap, minum pakai sedotan. Wa yatanaffasu salasan,
bernafas ya Nabi hal keadaan 3 kali. Ini bukan bernafas seharian. Antum buat pula bernafas sehari 3 kali, 24 jam bagi 3, berarti hanya bernafas kali 8 jam, mati deh. Yang masukkan sini bernafas waktu minum. Nah, bisa. Alhamdulillah. Nafas lagi. Bernafas waktu minum, bukan bernafas sehari semalam 3 kali. Wa yaqulu, bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa ahna'u, dianya minum dengan cara menghisap dan bernafas 3 kali. Ahna, lebih nyaman. Amra'u, lebih menghilangkan dahaga. Abra'u, lebih menyehatkan, yaitu menyehatkan lambungnya, kemudian anggota tubuh bagian dalamnya lebih sehat. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, janganlah kalian minum seperti onta minum, tapi minumlah seperti burung minum. Burung minum, lihat ayam minum, dia teguk, dia angkat, teguk lagi, dia angkat. Kalau onta sama kerbau, dia masukkan mulutnya dalam ember, dan selesai baru dia angkat, embernya kosong. Nafasnya sekalian masuk di situ. Nafasnya masuk dalam air, kemudian minum lagi, nafas lagi, masuk dalam air, dia minum lagi. Akhirnya asap knalpotnya dihirup sendiri. Karena adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahibbu, menyukai ya Rasul, idza aftara, apabila berbuka ya Nabi, ay yuftira, bahwa berbuka ya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ala labanin, dengan susu. Nah, tambah lagi perbendaharaannya, rutab, tamar, kemudian air putih, kemudian susu. Nah, susu yang dimasukkan di sini susu kambing kah atau susu sapi? Bukan susu saset. Nah, itu bukan susu. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yastajmir, mengasap badan atau menggunakan parfum berupa bakaran, yastajmir, dengan uluwah. Uluwah itu adalah kayu. Mungkin tempat kita kayu gahru, ghairu mutarrah, yang tidak diwarnai, artinya tidak dicampur dengan pewarna. Sehingga ketika malam Maulid kita bakar kayu, kita bakar, ada kemenyan Arab, ada bubuk gahru, ada ujung-ujung gahru. Ini bukan asap-asapan atau seperti dukun dan sebagainya. Nah, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang Nabi bakar itu gahru, dan bisa juga dengan kafur. Kafur itu kafur barus, yatrahu ma'al uluwah, yang membakar ya Nabi, menaburkan ya Nabi akannya kafur bersama dengan gahru. Jadi kafur dengan gahru atau gahru saja, tapi jangan yang berwarna-warni atau yang ditabur pewarna. Pewarna yang dimasukkan pewarna kering, seperti itu orang India pakai itu, kayak pewarna dari tepung.
Itu tidak dianjurkan. Karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami' minad du'a, menyukai yang komplit, yang mencakup dari doa. Wa yada'u, meninggalkan ia Nabi ma siwa dzalik, selain demikian yang komplit, yang jawami'. Seperti hadis yang kemarin kita baca dalam Sunan Abi Daud, ketika ada seorang tabi'in membaca doa, ya Allah, inni as'aluka al-qasral bayda min yaminil jannah. Ya Rabb, kalau engkau masukkan aku ke surga, saya minta singgasana putih di daerah kanan surga. Lalu Sayyidina beliau mengatakan, ya bunayya, di antara yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa yang rinci seperti itu. Di doanya jangan rinci, minta surga saja. Minta surga, minta afiat. Ya Allah, saya minta afiat. Jangan doa rinci, ya Allah, sehatkanlah telingaku, ya Allah, hidungku, ya Rabb, gigiku, ya Rabb, jangan sampai dimakan ulat berlubang, ya Rabb, jantungku jangan sampai dikasih cincin, cukup jari saja, ya Allah, kaki saya jangan sampai terkilir main bola atau patah tabrak motor dan sebagainya. Ini tidak dianjurkan. Minta saja afiat dunia akhirat, selesai. Atau doa yang diajarkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma'alimna min wa ma lam na'lam ila akhir doa. Angkat kepala. Sebut jawami' minad du'a, karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yastahibbu, menyukai, menyenangi ayyusafira, bahwa beliau melakukan safar pada hari Kamis. Kalau kita melakukan perjalanan dengan keluarga atau kita punya wewenang menentukan perjalanan, alangkah baiknya kita mengawalinya pada hari Kamis, jangan hari Jumat, kecuali kalau kita pastikan bisa melakukan sholat Jumat di perjalanan. Nah, tapi paling tepatnya yang sering Nabi lakukan yaitu hari Kamis. Karena adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yastahibbu, menyukai ya Nabi, ayyakuna lahu farwah, bahwa ada baginya Rasul farwatun, kulit madbughah, yang disama, yusalli alaiha, yang salat ya Nabi atasnya kulit. Nah, ini walaupun hadis dhaif, tapi bisa menjadi istiqnas, menghibur diri, ketika sebagian salafi mengatakan tidak boleh meletakkan kain di atas sejadah. Dia anti sekali. Kalau ada sejadah panjang, antum taruh sejadah lagi, antum pakai ridak dan sebagainya, geram sekali lihat. Tidak ada sejadahnya, kenapa kasih sejadah lagi? Nah, itu sejadah untuk umum. Bisa saja seperti sejadah antum itu, yang bisa dimandikan 3 kali dalam sebulan, ya, yang keringnya nggak maksimal, itu kalau lama-lama sujud hilang khusyuk kita, hilang khusyuk, bau. Nah, bagaimana nggak bau? Kalau nggak dicuci najis, kalau dicuci panjang berat, keringnya 3 hari 4 hari pas di tempat yang dicuci itu. Nah, lama pula imamnya sujud, itu mengganggu konsentrasi. Kita bentangkan sejadah kita sendiri yang kita kasih parfum,
kita kasih pewangi, sujudnya itu tidak terganggu. Nah, hal ini yastahibbu, Rasul menyukainya, sujud di atas sejadah sendiri. Kata Imam Abdul Rauf Al-Manawi, itu tidak bertentangan dengan konsep zuhud. Jadi solat dengan sejadah sendiri itu tidak bertentangan dengan konsep zuhud. Bahkan Sayyidina Rasul pernah membuka sorbannya untuk jadikan sejadah ketika tidak ada sutratul musolli. Kalau demikian adanya, berarti sejadah di sebagian waktu lebih utama dari sorban, karena Nabi melepaskan sorban untuk dijadikan sajadah. Karena adalah Nabi SAW yastahibbus sholat, menyukai solat, fil hitan, di dalam kebun. Hitan itu maknanya pagar. Penggunaan makna hitan ke kebun itu sama dengan penggunaan siwak ke kayu arak. Nah, sama penggunaannya. Dikarenakan kayu arak dipakai untuk bersiwak, maka lengketlah nama siwak pada kayu arak. Karena kebiasaan sahabat-sahabat Ansor kebunnya dipagar, maka disebutlah kebun itu dengan pagar. Jadi Nabi sholat di dalam kebun. Untuk apa gunanya? Imam Abdul Rauf Al-Manawi mengutip ada dua yang bisa dimaksudkan dari hadis tersebut. Pertama adalah Nabi suka sholat sunyi, cari tempat yang sunyi. Kawan-kawan sibuk main bola, antum cari yang agak ke pinggir-pinggir situ, atau pinggir mana, bersihkan, bentangkan saja sholat duha di situ sambil dengarkan bunyi burung dan bunyi air. Itu Nabi pernah lakukan. Yang kedua, kata Imam Abdul Rauf, itu supaya berkahnya turun di kebun tersebut, dan itu akan menyebabkan buahnya subur. Fa innaha tajlibur rizqa bisyahadah. Salat itu akan menarik rezeki dengan buktinya syahadah, bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, hal ini bisa menjawab permasalahan yang kita selama ini pikirkan. Kenapa orang-orang dulu bertani, panen di sawah hanya sekali dalam setahun, sehingga bahasa itu jadi bahasa bertani, bataun. Bataun artinya usaha sekali dalam setahun. Tapi banyak mereka melakukan zakat. Hampir cerita setiap rumah ada zakat, baralek zakat. Sekarang mereka panen 2 kali dalam setahun, bahkan ada yang bisa 3 kali, tapi tidak terdengar berita baralek zakat. Oh, mungkin nggak ada baraleknya lagi, udah bid'ah mungkin, tapi nggak kedengaran juga ada yang dapat bagi zakat. Nggak ada kedengaran yang bagi zakat. Apa penyebabnya? Lihat di sini. Sayyidina Rasul sholat di kebun-kebun Madinah, tajlibur rizqa, untuk menarik rezeki. Tidak jarang kita lihat orang-orang tua dulu ke sawah, azan zuhur berkumandang, nggak kedengaran azan di kampung karena ekonomi yang sulit. Lihat matahari, udah zuhur agaknya, berhenti wudu, sholat di pematang sawah. Alasnya cuma daun-daun, daun pisang macam-macam, daun kelapa. Lepas itu makan siang, ke sawah lagi. Kemudian sholat asar juga di sawah. Nah, sholatnya mereka di sawah itulah kenapa rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
sekali panen tapi ada padi yang bisa tersimpan 2 tahun 3 tahun. Oh, ini padi 2 tahun yang lalu belum kepakai, ini padi 3 tahun yang lalu. Anak mereka lebih banyak pada anak orang sekarang. Sawahnya itu juga nggak ada bertambah karena ibadah sholatnya. Nah sekarang enggak, berhenti makan, bukan hanya sholat, tapi syuting, ghibah, kemudian jadi elit politik dan sebagainya. Akhirnya banyak dosa yang dibuat, akhirnya hilang keberkahan daripada sawah yang mereka tanami. Gak sadar juga, Allah kirim lagi wereng, Allah kirim tikus, gak sadar juga hilang sawahnya. Nah, yusta'zabu, dibawakan baginya Nabi al-ma'u akan air min buyutis suqya, dari tempat penyimpanan air. Wa fi lafzin, dalam redaksi yang lain, yustasqa, diberikan minum, diberikan persediaan minuman baginya Rasul, ma'ul azbu, air tawar, min bi'ris, sumber air minum. Di dalam diceritakan oleh Imam Abdul Rauf Al-Manawi, kata beliau, itu ada sebagian tempat terkhusus di kota Madinah, itu airnya ada yang asin, ada airnya yang asin, sehingga ada satu sumur yang Nabi netralkan dengan air liurnya, diludahi oleh Nabi sehingga airnya tawar. Dan untuk menghasilkan air minum, Nabi memberikan motivasi kepada sahabat, siapa yang membeli sumur lalu menjadikan embernya sama posisinya dengan ember kaum muslimin, artinya tidak mengutamakan untuk kepentingan dirinya, maka saya jamin surga untuknya. Dan Sayyidina Utsman bin Affan telah beli sumur Yahudi untuk menjadi sumber air minum di kota Madinah. Itu maknanya buyutis suqya, artinya sumber air minum untuk bersama. Nah, Sayyidina Rasul sendiri, air minum beliau itu diambil daripada sumber air minum milik bersama di kota Madinah. Maknanya tidak ada sumur khusus untuk Rasulullah. Kalau Nabi minta, pasti sahabat bersedia menyediakan sumur khusus untuk Nabi, tapi beliau tidak mau. Ana la uridu ayatamayyazu bainakum, saya tidak pengen membeda-bedakan diri dengan kalian. Ketika seorang sahabat dalam sebuah perjalanan ingin mengungkapkan akan menyembelih seekor kambing, akan membeli seekor kambing untuk dihidangkan, sahabat yang lain menyahuti akan siap mengulitinya, yang lain siap memasaknya, Sayyidina Rasul siap dengan kayu bakarnya. Ketika sahabat-sahabat mengatakan, wahai Rasul, cukuplah kami yang bergerak, engkau duduk manis saja, enggak usah ikut-ikutan, tinggal tunggu hidangan masak. Apa kata Sayyidina Muhammad? Inni la uridu atamayyazu bainakum, saya tidak mau membeda-bedakan diri dari kalian. Sampai-sampai sumber air minum Nabi tidak ada khusus untuk Nabi. Itu juga dari air minum, di mana kaum muslimin mengambil air minum, disitulah sumber air minumnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terlalu banyak menulis nanti jadi buku tebal nih. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'itu itu
obat lewat hidung. Itu yasta'itu. Obat lewat hidung. Apa itu namanya? Antum flu? Hirup? Apa ya? Push up? Nah, yang antum tahu itulah. Nah, itu salah satu pengobatan Sayyidina Rasul. Jadi memasukkan obat itu lewat dicium lewat hidung. Bahannya apa? Dengan sumsum. Ada bilang simsim, minyak simsim, minyak dari seperti biji cabai yang ditabur di atas roti. Apa nama itu? Wajan, bijen, wijen, nah, wijen. Nah, wijen itu diambil minyaknya, kemudian dihirup. Mungkin obat sakit kepala, atau flu, atau pusing, atau mual. Wa yaghsilu ra'sahu bis-sidir. Nabi mencuci kepalanya dengan daun sidir. Nah, itu udah ada situ. Masih tumbuh. Daun bidara. Daun bidara. Kalau sekarang sampo. Mana yang lebih baik, daun bidara atau sampo? Nah, bidara. Kenapa tuh nggak pakai? Karena cuma sebatang, pakai habis nanti. Itu gunanya untuk yang kemasukan jin saja. Nah, ada yang kira-kira kawan-kawan masuk jin, pelangainya menung-menung di kelas, pokoknya saya masuk kelas termenung, itu jin itu. Ambil daun bidara 7 lembar, suruh makan sama dia. Nah, kalau untuk sampo nggak cukup. Nah, tanam sendiri di rumah. Jadi Sayyidina Muhammad SAW ketika mencuci kepala itu dipakai daun bidara. Nah, jangan hanya mandi disiram rambut hanya dengan air saja. Nggak ada samponya. Disunahkan mewangikan rambut. Nah, jangan rambutnya saja yang wangi, pecinya juga diwangikan. Peci dicuci sekali 1 minggu. Cium peci masing-masing. Kira-kira nggak enak di hidung sendiri, pasti nggak enak bagi orang lain. Dan bau busuk yang ada di peci itu menyumbat hafalan. Imam Syafi'i katakan bau harum itu akan menambah kecerdasan. Mafhum mukhalafahnya, bau busuk menyumbat pemikiran. Orang gila itu yang di jalan-jalan itu sebetulnya nggak gila-gila kali. Awalnya cuma stres-stres ringan, tapi karena nggak mandi-mandi, total gilanya. Ternyata setelah dimandikan waras juga. Nah, tuh yang nggak mandi, yang nggak mau cuci rambut. Karena yastaghfiru adalah Sayyidina Rasul SAW memohonkan ampun lis-saffil muqaddam, untuk saf yang terdepan salasan 3 kali, walistani saf nomor 2 1 kali. Hadis sahih. Karena adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastaftihu du'a'ah, memulai ia Nabi doanya dengan ucapan Subhana Rabbiyal Aliyil A'lal Wahhab. Maha suci Rabb yang maha tinggi, yang sangat tinggi, yang maha memberi. Hadis sahih. Karena
adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yastaftihu, memohon pertolongan, memohon kemenangan, wa yastansiru, memohon pertolongan, bisa'alikil muslimin, dengan orang-orang miskin dari kalangan muslimin. Orang-orang miskin dari kalangan muslimin. Tidak disebutkan apakah orang miskin soleh atau orang miskin gak soleh. Yang jelas orang yang hidupnya miskin bisa dijadikan wadah untuk bertawassul. Ya Rabb, dengan kemiskinan fulan, dengan kemiskinan rakyat Indonesia yang miskin, tolong turunkan bantuan. Nah, Sayyidina Rasul SAW menjadikan mereka, ini bukan hadis dhaif, hadis hasan, menjadikan mereka media tawassul supaya Allah turunkan kemenangan, supaya Allah turunkan pertolongan kepada kaum muslimin di saat itu. Sehingga ketika salat istisqa disunahkan memakai pakaian miskin, pakaian rumahan, pakaian kerja, tapi dicuci dulu. Mana kira-kira pakaian kerja yang terlalu jelek, yang kena oli, yang kena getah, kena lumpur, dicuci bersih-bersih dan dianjurkan untuk dipakai ketika salat istisqa. Artinya memiskinkan penampilan kalau orangnya tidak miskin. Dan disunahkan membawa hewan-hewan ternak dan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertawasul dengan mereka semuanya. Kalaulah dengan hewan bisa bertawasul, karena Allah katakan, aku berencana menurunkan azab kepada satu kaum, tapi karena melihat tiga hal enggak jadi saya turunkan azab. Satu, hewan. Kedua, anak-anak. Yang ketiga, orang-orang yang sudah tua. Karena adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastamtiru, meminta diturunkan hujan. Adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta diturunkan hujan. Artinya doa turun hujan. Ketika Nabi berdoa minta diturunkan hujan, fi awali matratin, di awal hujan turun, doa diijabah oleh Allah. Dan di awal hujan turun, yanzi'u siyabahu kullaha, melepaskan ia Nabi pakaiannya Nabi semuanya kecuali sarung, illal izar, kecuali sarung. Nah, kalau semuanya itu antum waktu 4 tahun mandi air hujan lepas semuanya lari-lari, ini enggak ada masalah. Nah, begitu kondisi Sayyidina Rasul, kalau hujan turun buka peci, buka sorban, buka baju, tinggal sarung saja, kemudian mandi air hujan. Mandi air hujan. Maka air hujan itu bagus untuk kesehatan. Kadang-kala orang tua mengukur anak-anak dengan dirinya. Jangan mandi air hujan nanti sakit kepala. Itu bapak yang sakit kepala, anak-anak gak perlu sakit kepala. Jadi kalau ada anak-anak hujan turun, suruh turun mandi air hujan. Nah, apalagi hujan awal pertama sejak kemarau panjang. Ini bahagian daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana yasjudu ala mishin, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di atas mishin.
Mishin dengan kasrah mim, sakin mis, disebutkan dalam kamus Misbah, al-mis ay bilas, balas jamaknya mamsuf, sama dengan hamlin wa hamul atau himlun wa hamul, maknanya balas. Coba lihat di kamus. Yasjudu ala mishin. Kita lanjutkan. Karena adalah Nabi SAW yaslitul maniya min thawbihi bi'irkil izkhir summa yusalli fihi wa yahuttuhu min thawbihi yabisan summa yusalli fihi. Yaslitu ayyumituhu min, menutupnya adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yaslitu, menutup, melap atau menutup mania akan mani, min thawbihi, dari pakaiannya Rasul, dengan irkil izkhir. Izkhir itu adalah rumput kering. Irki itu bisa diartikan dengan pecahannya, artinya sesudah digosok rumput tersebut sehingga dia lebih padat, lebih halus, kemudian ditutup ke bekas mani yang ada di pakaiannya. Summa yusalli fihi, kemudian Nabi sholat di pakaian tersebut. Itu kalau maninya masih basah. Wa yahuttuhu, mengorek ya Nabi akannya mani, min thawbih, dari pakaiannya Nabi, ya bisan, keadaan mani sudah kering. Summa yusalli fihi, kemudian salat ya Nabi padanya pakaian. Ini dalil yang diambil oleh mazhab Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan mani tidak najis. Tapi mazhab Maliki mengatakan mani najis. Maka pendapat yang kuat, mani tidak najis, karena hadis sahih yang mengatakan Nabi pernah memakai pakaian yang kena mani yang masih basah dengan mani yang sudah kering. Kalau masih basah, supaya tidak ketahuan oleh orang lain, Nabi tutup dengan rumput kering, ditaburkan di situ. Kalau sudah kering, dikorek dengan kuku atau dengan benda yang lain. Ini hukumnya bukan sunnah memakai pakaian yang kena mani sholat. Bukan itu kesimpulan hukum. Disunahkan memakai baju yang kena mani. Di antara sunnah-sunnah solat adalah memakai celana yang kena mani. Itu enggak ada kesimpulan hukum begitu. Yang ingin Nabi tunjukkan di sini adalah mani tidak najis. Satu. Yang kedua yang pengen ditunjukkan adalah Nabi tidak punya pakaian yang lain. Nabi enggak punya pakaian yang lain. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala ditanya, apakah kalian memakai pakaian yang kalian pakai waktu berhaid untuk sholat? Apakah kalian memakai pakaian bersih, selesai berhaid pakai pakaian, kemudian suci pakai pakaian yang baru? Ataukah kalian memakai pakaian yang ketika dipakai sedang berhaid, lalu ketika suci dipakai lagi untuk sholat? Apa jawaban Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala? Man minna lahu thawban? Siapa di antara kami yang punya 2 lembar pakaian waktu itu? Tentu akan kami pakai pakaian yang kami pakai waktu berhaid untuk sholat. Nah, begitulah jawaban yang ada pada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi memakainya? Kenapa ditutupi? Kenapa dikikis? Kenapa dikorek? Kenapa enggak diganti yang baru? Enggak ada yang baru. Enggak ada yang lain. Nah, kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita banyak pakaian.
berarti lebih kaya daripada Sayyidina Rasul. Maka hari ini tidak ada umat yang miskin. Tidak ada umat Nabi yang miskin. Sayyidina Rasul 2 bulan makan dengan kurma dan air saja. Pakaian itu sesederhana mungkin. Bantalnya di rumah cuma 1. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas nginap di rumah Sayyidatina Maimunah, 1 bantal 3 orang. Riwayat yang sudah kita baca masih dalam bab kana. Maka dikatakan kana adalah bantal Sayyidina Rasul, itu dari kulit yang isinya hanya rumput-rumput kering. Nah, kesederhanaan inilah yang antum baca pada Sayyidina Rasul. Nanti kalau nggak ada baju baru dari orang tua, nggak usah memaksa. Pak, beli baju baru, kata orang tua belum ada, ya nggak ada masalah. Baju saya ada kayak gorden, bagian belakangnya dan naik ke atas, digosok. Penampilan yang kotor itu bukan karena baju usang dan baru, itu karena malas dan rajin saja. Karena malas dan rajin. Kuning di belakang, keriting, tarik ke bawah, naik lagi ke atas. Bukan karena kemiskinan, tapi karena enggak mau cuci baju, enggak mau gosok baju. Apa artinya? Hah? Tenunan kasar. Tenunan kasar. Nabi sujud di atas tenunan kasar. Mishi, tenunan kasar. Hadis terakhir, karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusammil unsa minal khayli farosa, memberi nama yang betina dari kuda dengan farosa. Kalau jantan namanya khail, kalau kuda betina namanya farosa. Rakibtul farosa musarrajan. Di farosa itu artinya kuda betina. Cukup insyaallah. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Ya karim, masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai fadilah orang yang mempunyai infak. Sebagaimana kita ketahui, bagi orang yang mengikhlaskan infaknya, maka dia akan mendapatkan fadilah seperti kesedekah setiap harinya sebanyak bintang yang diberikan. Kemudian bagaimana fadilahnya dengan orang yang memberikan keimanan dalam dia? Fadilah yang didapatkan itu untuk si korban atau untuk keluarga yang mengikhlaskan dia yang diperingatkan. Fadilah itu untuk si korban atau untuk keluarga yang mengikhlaskan dia. Apa hukumnya kita menggunakan azan melalui media-media?
seseorang yang memberikan keringanan. Keringanan yang dimaksudkan di sana memberikan penangguhan waktu. Memberikan penangguhan waktu terhadap orang yang berhutang. Setelah tiba waktu pembayarannya, maka dia mendapatkan pahala sedekah yang bersender. Mendapatkan pahala sedekah senilai daripada yang dihutangkan. Kalau hutangnya 500.000, janji bayar hari ini tanggal 4, tapi orang berhutang mengajukan uzur, belum ada uang, maka saat itu dia katakan ya nggak ada masalah, nanti kalau ada uang bayar. Maka mulai tanggal 4 dia sudah bersedekah 500.000, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 sampai hutang itu dibayar. Nah, itu fadilah penangguhan. Kemudian orang yang dikenakan diat, lalu keluarga korban memberikan penangguhan atau pengurangan jumlah, untuk siapa pahalanya? Tentu pahalanya bukan untuk korban, tapi pahala yang pasti adalah untuk keluarga. Kenapa? Karena ketika seseorang meninggal karena dibunuh, maka yang berhak diat itu bukanlah orang terbunuh, tapi diat itu adalah hak keluarga yang ditinggalkan. Berarti hak dari keluarga yang ditinggalkan. Membayar 100 ekor onta, punya siapa? Punya keluarga yang ditinggalkan. Lalu keluarga yang ditinggalkan itu memberikan toleransi, dikurangi, dimaafkan, diridhokan, diikhlaskan. Maka yang mendapatkan pahala adalah keluarga. Tapi si mayit juga tidak terlepas pada pahala. Kenapa? Karena dia adalah penyebab hal itu terjadi. Kalaulah Rasul katakan adalu alal khair lahu mislu ajri fa'ili, orang yang menunjukkan di atas kebaikan saja mendapatkan pahala yang sama dengan orang melakukan, menunjukkan saja, apalagi dia sebagai sabab, musabbib, penyebab bagi pahala itu didapatkan. Tentu dia tidak terlepas pada pahala yang menyebabkan orang lain dapat pahala karena dia meninggal dunia. Jadi pahala utama adalah milik daripada keluarga yang memaafkan. Tapi pahala jariah itu terlimpah kepada korban yang meninggal dunia. Hitung-hitungannya hanya Allah yang tahu. Wa hisabuhum 'ala Allah. Kemudian yang kedua, lupa jadi, mendengarkan azan. Nah, mendengarkan azan dari media, apakah sama tuntutannya dengan mendengarkan azan langsung? Mendengarkan ayat sajadah dari media, apakah kita disunahkan sujud tilawah dan sebagainya? Tergantung medianya apa. Kalau medianya adalah media rekaman, media yang tidak langsung, maka hukumnya beda. Kita nggak sunnah menyebut azannya. Misalnya putar video atau MP3 azan, belajar azan nih, atau dengarkan MP3 ayat sejadah, maka kita tidak disunahkan menunaikan haknya, karena itu bukan bacaan dari orang mukallaf, bukan bacaan dari manusia. Tapi kalau secara langsung, nah, maka disunahkan untuk menyahut. Seperti azan diselenggarakan di TV dari Masjidil Haram langsung, maka kita sunnah menyahut, karena itu sama dengan suara azan yang kita dengar dengan
pembesar suara. Nah, karena pembesar suaranya itu sampai ke sini dekat jalur jaringan internet, berarti sama menjawabnya langsung. Begitu juga kita melihat pelaksanaan sholat tarawih di siaran langsung Masjidil Haram. Pas waktu itu baca ayat sejadah, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah. Nah, tapi kalau itu adalah siaran ulang, maka tidak disunahkan, karena itu bukan orang yang melakukan, tapi yang itu cuman alat atau benda.